Selamat pagi anak-anak, kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan memohon kasih karunia Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar hari ini kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan kami resapkan dalam diri kami. Bawa kami untuk mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, marilah kita dengarkan bersama-sama sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 15. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Anak-anak, ada jenis orang yang memang grogian, artinya mudah cemas dan grogi. Ucapan atasan yang kurang enak saja sudah dipikir-pikir seharian, sehingga ia tidak tenang. Yang paling merepotkan ialah kalau orang yang mudah cemas itu menjadi pemimpin. Aduh, kasihan deh mereka yang dipimpin. Orang jadi nervous alias cemas. Kalau sudah cemas, orang lalu serba tidak tenang. Makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Kerja tidak bisa konsentrasi. Minum gelasnya jatuh. Mengetik di komputer salah-salah terus. Dan repotnya lagi, kalau memakai baju jadi lupa mengancingkan. Wah, payah deh. Tetapi ada loh orang yang saking cemasnya, makan tidak sadar kalau sudah makan 2 piring dan saat minum, yang diminum air cuci tangan di cawan. Orang cemas bisa disebabkan oleh macam-macam faktor. Kehadiran orang benar dan orang jujur sangat menggelisahkan orang-orang yang hidupnya penuh dengan tipu daya. Orang benar menjadi ancaman bagi siapa saja yang hidup dalam kebohongan. Orang jujur menjadi penghalang bagi mereka yang hidup dalam ketidakjujuran. Anak-anak, pada Injil hari ini, kita mendengarkan kisah Herodes yang hidupnya menjadi serba cemas dan tidak tenang. Ia jelas dikejar-kejar rasa bersalah karena telah menyuruh untuk membunuh Yohanes Pembaptis dengan memenggal kepalanya. Saat mendengar Yesus yang tampil mewartakan kerajaan Allah, Herodes jadi bingung dan cemas. Jangan-jangan itu Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Nah, Herodes kacau kan? Kecemasan biasanya muncul tatkala orang berbuat dosa atau salah. Dan kini ia dikejar-kejar oleh suara hatinya itu. Banyak orang telah mati demi membela kebenaran. Salah satu di antaranya adalah Munir. Ia menjadi bukti yang paling dekat dengan kita. Munir dibunuh oleh orang yang merasa terancam karena kesaksian dan tindak tanduknya demi membela kebenaran. Sebagai pemimpin, beranikah kita menyuarakan dan membela kebenaran? Sebagai rakyat, apakah kita mempunyai nyali memberi kesaksian tentang kebenaran? Ingatlah pesan ini. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Injil hari ini telah menunjukkan
bahwa sampai kapanpun kebenaran tidak akan lenyap. Satu-satunya cara yang mesti kita lakukan dalam menghadapinya adalah dengan membuka hati terhadap kebenaran. Dengan kata lain, kita perlu bersahabat dengan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Bagaimana caranya? Ya, dengan bertobat. Inilah sebenarnya warta kebenaran itu. Ia memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran dimanapun kita berada. Hanya mereka yang membela kebenaran sungguh mengalami keselamatan, sementara mereka yang menolak kebenaran akan selalu cemas. Allah Bapa sumber segala kebaikan, semoga benih yang telah Kau taburkan kini menghasilkan buah. Semoga sabdamu mendatangkan kedamaian dan membuat kami bersedia mengabdi kepada sesama tanpa pamrih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama melanjutkan aktivitas hari ini.